Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur di sepanjang hari ini Engkau menyertai kami, melindungi kami, hingga kami boleh Tuhan Yesus menikmati anugerah-Mu yang begitu melimpah buat hidup kami. Kami terus merasakan pertolongan penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan, dari hari ke hari hingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun selalu kepadamu. Tuhan ampuni kami segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan ampuni kami biar hidup kami terus boleh hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Saat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk semangat yang baru Tuhan Yesus. Oh Tuhan, untuk kami kembali bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kembali kami rindu mendengar Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar Tuhan Yesus kitab Efesus saat ini. Tuhan tolong kami, berikan kami Tuhan Yesus selalu semangat yang baru Tuhan, untuk kami terus berkobar-kobar Tuhan Yesus, untuk kami boleh lebih lagi Tuhan Yesus rindu Tuhan untuk belajar firman-Mu. Tuhan tolong Tuhan Yesus kami semua, baik yang secara online, baik pun yang offline nanti Tuhan, Engkau juga memberkati kami Tuhan Yesus. Terlebih hamba-Mu pakai menjadi alat-Mu, apa yang sudah hamba-Mu baca dari tafsiran-tafsiran, dari kebenaran firman-Mu, biar hanya hikmat-Mu, urapan-Mu terus menyertai hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semua daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai pembelajaran kami saat malam hari ini, dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan membacakan Efesus 1 ayat 4-6. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Kembali kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Beda buku surat Efesus kita menjadikan buku tafsiran dari Peter T. O'Brien sebagai acuan, sebagai referensi utama. Kita melanjutkan bahasan minggu lalu. Kita minggu lalu sudah terkagum-kagum saat kita merenungkan frase segala berkat rohani. Nah, di malam hari ini kita melihat penjelasan dari berkat rohani itu. Mulai dari ayat 4, Rasul Paulus mulai menjelaskan apa saja berkat rohani. Apa saja yang termasuk segala berkat rohani. Doa kita sama-sama kiranya lewat pembelajaran surat Efesus, pemahaman kita terhadap berkat-berkat yang Roh Kudus anugerahkan itu
lebih dan lebih lagi lengkap. Bukan hanya sebatas damai sejahtera dan sukacita. Kita mau lebih lagi mengerti apa yang Roh Kudus anugerahkan, apa yang Roh Kudus berikan kepada kita, gereja Tuhan. Dihubungkan dengan waktu, maka segala berkat rohani, Paulus jelaskan di sini, itu mencakup berkat-berkat yang Roh Kudus berikan bagi kita. Pertama, di masa lalu. Kedua, di masa kini. Ketiga, di masa yang akan datang. Past, present, future. Di masa lalu, anugerah Roh Kudus sudah diberikan sebelum dunia dijadikan. Terlalu jauh jaraknya jika diukur dari saat kita dilahirkan. Di masa lalu, di dalam kekekalan, sebelum dunia dijadikan, sudah ada berkat rohani bagi gereja. Pertama di masa lalu, kedua di masa kini, saat kita harus terus bergumul melawan dosa, dan saat kita sedang terus ditempa, dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus, Roh Kudus pun menyatakan segala berkat-Nya, memberikan, mengaruniakan segala berkat-Nya. Present. Dan ketiga adalah future, di masa depan. Roh Kudus akan mengaruniakan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan bagi gereja. Segala berkat rohani itu mencakup apa yang Roh Kudus lakukan di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Jadi kita sudah bisa melihat lebih luas, lebih lengkap apa yang Roh Kudus sanggup kerjakan, apa yang Roh Kudus sudah kerjakan, akan terus kerjakan, dan yang akan Ia kerjakan dalam kepenuhannya, dalam kesempurnaan gereja. Puji Tuhan. Divine election, pemilihan ilahi. Berkat inilah yang disebut pertama, dibahas pertama di cakupan segala berkat rohani. Pemilihan ilahi, divine election. Yang terjadi ketika waktu itu sendiri belum ada yang namanya waktu. Terjadi di dalam kekekalan. Ketika hanya Allah sendiri yang hadir, yang eksis, yang ada. Dikatakan di dalam Kristus Allah telah memilih kita, gereja, sebelum dunia dijadikan. Kita mundur ke PL. Di dalam PL, Alkitab jelaskan bahwa Allah memilih Abraham. Kemudian Allah memilih Israel. Mereka dikatakan dipilih. Abraham dan bangsa Israel bukan memilih, tetapi dipilih. Ini memberi penegasan bahwa pemilihan itu merupakan keputusan Allah semata. Bukan karena bijaknya bangsa Israel sehingga mereka bisa memilih Allah Israel di antara berbagai Allah-Allah yang ada saat itu. Juga bukan karena bangsa Israel ini begitu baik, begitu mulia hidupnya,
sehingga Allah terpaksa, tanda kutip, memilih bangsa ini di antara bangsa-bangsa yang lain. Alkitab jelaskan bukan karena bangsa ini besar, bukan karena bangsa ini perkasa, tetapi oleh kehendak Allah sendiri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jika di PL dikatakan Allah memilih Abraham, Allah memilih Israel, maka di Efesus ini objek pilihan Allah adalah kita, orang-orang percaya. Kita di sini, kita kembali lihat ayat 4, kata kita di sini memiliki dimensi corporate atau sebagai sebuah kesatuan dan juga dimensi individu. Di dimensi corporate, Allah dikatakan memilih kita untuk menciptakan suatu umat. Untuk dirinya sendiri. Itu di dimensi kebersamaan. Sedangkan di dimensi personal, pemilihan Allah itu berurusan dengan setiap anggota tubuh Kristus. Kita yang menerima pengampunan, terima keselamatan, itu terjadi secara pribadi. Jadi ada dimensi corporate, ada dimensi personal. Pemilihan Allah di dalam Kristus itu merupakan elemen yang baru yang sebelumnya itu nggak disingkapkan oleh Allah, tersembunyi di dalam diri Allah. Pemilihan di dalam Kristus juga merupakan puncak dari pemilihan ilahi. Bagaimana Allah memilih Abraham itu mulia. Allah memilih Israel itu juga bersifat mulia. Tetapi paling mulia adalah pemilihan Allah di dalam Kristus. God's choice of His people in Christ. Sekali lagi, saat bicara tentang in Christ, itu bicara secara corporate, juga bicara di dimensi personal. Puji Tuhan. Kita lihat Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Kita dapati di sini kupilih. Pemilihan ilahi itu mencapai puncaknya ketika Allah menyatakan pilihannya di dalam Kristus. Puji Tuhan. Jadi saat kita kagum bagaimana Allah bisa memilih Abraham dan juga kagum bagaimana Allah bisa memilih Israel, kita seharusnya lebih kagum bagaimana Allah memilih gereja di dalam Kristus. Itu paling mulia, puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Dikatakan bahwa pemilihan di dalam Kristus ini, itu dibuat di dalam kekekalan. Ketika dunia belum ada, ketika kita belum dilahirkan, memberi indikasi bahwa pemilihan dilakukan oleh kehendak bebas Allah. Bukan bergantung pada baiknya, misalnya baiknya Petrus, baiknya Yohanes, baiknya hidup dari Yakobus. Pemilihan bukan bergantung pada keberadaan manusia itu sendiri atau jasa manusia itu sendiri. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa
Pemilihan terjadi di dalam kekekalan. Pemilihan di dalam Kristus itu terjadi di dalam kekekalan. Apa lagi? Selanjutnya. Lagi bagus tadi nih. Makan apa? Yang ada aja yang makan babi itu nggak makan deh. Kita lihat selanjutnya. Tujuan dari pemilihan ilahi adalah supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Kembali kita lihat masih di ayat 4. Itu berarti saat kita bicara tentang pemilihan ilahi, kita bukan hanya membahas tentang betapa beruntung, betapa diberkatinya hidup kita ini, betapa diberkatinya gereja Kristus, tetapi juga tentang tanggung jawab yang harus kita jalani sehingga kita masuk kepada pemahaman bahwa kita dipilih supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Dalam konteks pemilihan ilahi, hidup kita, hidup orang-orang percaya, itu dikatakan untuk menjadi kudus dan tak bercacat. Hidup kita bukan hanya diperbaiki dari kebobrokan, kerusakan akibat dosa, tetapi juga tentang bagaimana hidup kita mengalami pemulihan kembali. Tujuan awal manusia diciptakan. Tujuan awal Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Itu dipulihkan kembali. Jadi bukan hanya tentang reparasi, tetapi tentang pemulihan. Untuk mengembalikan fungsi yang sempurna dari manusia dalam hubungannya dengan Sang Pencipta. Sehingga kita dikatakan kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Kita yang sesungguhnya itu tidak kudus, kita yang sesungguhnya itu pantas, layak untuk dipersalahkan, untuk didakwa, untuk divonis, sehingga kita sepantasnya dihukum. Tetapi kita bersyukur, kita dipilih untuk menjadi umat yang kudus, menjadi umat yang tak bercacat. Jadi kudus, jadi tidak bercela atau bercacat, itu merupakan konsep yang diwakilkan oleh persembahan seekor binatang di PL. Jadi tentang sesuatu yang diperhadapkan kepada Allah dalam kondisi kudus dan tak bercela, tak bercacat, itu merupakan konsep yang telah Allah perkenalkan di dalam PL. Dipakai untuk menggambarkan seekor binatang yang dipisahkan untuk dipersembahkan kepada Allah. Katakan binatang itu harus yang tak bercacat. Jadi kita lihat di sini bahwa kudus dan tak bercacat dalam konteks yang ada lebih tepat kita pahami sebagai karya Kristus dalam membenarkan dan menguduskan gerejanya. Memang tadi kita sudah lihat bahwa kita gereja memiliki tanggung jawab untuk memberi diri dikuduskan oleh Roh Kudus. Tetapi berhubungan dengan pemilihan ilahi, kudus dan tak bercacat di sini lebih bicara tentang
karya Yesus membenarkan kita, menguduskan kita. Puji Tuhan, seperti tadi seekor binatang yang diperhadapkan. Setelah dipisahkan, kemudian diperhadapkan kepada Allah sebagai persembahan yang kudus dan yang tak bercacat. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat ada sedikit perbedaan di kata dalam kasih. Kita lihat sama-sama. Dalam LAI, terjemahan LAI, kita lihat dalam kasih itu masuk ke ayat 5. Tapi di buku kita ini, dalam kasih itu di ayat 4 bagian akhir. Sehingga kita bisa baca ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah, dan supaya kita hidup dalam kasih. Itu tafsiran dari buku acuan utama kita. Kita melangkah ke ayat 5. Di ayat ini, pokok pemikiran di ayat 4 itu dikembangkan. Yaitu bahwa tujuan Allah memilih kita adalah membawa kita masuk ke dalam hubungan personal dengan Dia dalam hubungan ayah anak. Sekali lagi, tujuan Allah memilih kita adalah membawa kita masuk ke dalam hubungan dengannya sebagai ayah dan anak. Kita dapati kata foreordained atau predestined, kita kenal dengan kata atau istilah predestinasi. Kata menentukan di sini itu dapat kita maknai sebagai cara Allah menegaskan bahwa keselamatan yang gereja terima itu semata-mata merupakan inisiatifnya, di bawah otoritasnya. Konsep pengangkatan sebagai anak atau adopsi itu sendiri merupakan bagian dari budaya Roma Yunani, Greco-Roman. Paulus gunakan, manfaatkan konsep adopsi ini untuk menjelaskan betapa spesialnya hubungan antara Allah dengan umat perjanjian baru. Hubungan yang begitu intim, hubungan yang begitu erat, hangat, hubungan yang spesial, hubungan yang penuh keberkatan, hubungan yang penuh dengan segala keindahan, hubungan yang sungguh dan sungguh tidak bisa dideskripsikan secara sempurna oleh logika kita manusia. Paulus melihat pengangkatan sebagai anak itu ilustrasi atau deskripsi yang paling mendekati sempurna untuk menggambarkan betapa spesialnya hubungan antara Allah dengan umat perjanjian baru. Tentu, selain meminjam istilah dari budaya saat itu, konsep adopsi pemilihan anak juga nggak bisa dipisahkan dari perjanjian lama. Bicara tentang hubungan Israel dengan Allah mereka. Dikatakan bahwa Israel itu his firstborn son. Israel itu anak sulungnya Allah.
Israel itu penerima hak sulung dari Allah sebagai ayah mereka. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Bukan sekadar anak, tetapi anak yang sulung, anak yang akan mewarisi berkat sulung. Kita sudah banyak belajar tentang konsep perjanjian lama. Konsep yang di dalam PB tentu udah nggak signifikan. Kita bahkan di dalam gereja kita diajarkan untuk adil kepada semua anak. Baik anak sulung, baik anak bungsu kita anggap setara, sama-sama layak untuk terima kasih ayah dan ibu dengan sepenuhnya. Itu konsep PB. Tetapi di dalam PL itu pemilihan adopsi anak sulung itu merupakan gambaran dari apa yang umat PB nikmati. Memang kita kalau bisa bayang-bayang kita ini seperti bisa menyombongkan diri kepada umat PL. Kalian itu hanya terima gambaran saja. Contohnya dalam tentang anak sulung, kalian hanya terima gambaran saja. Bahkan dalam kalian menjalin keluarga, kalian menjadi dalam keluarga ada masalah, menjadi masalah konsep anak sulung ini. Contohnya antara Yakub dan Esau, itu kan menjadi masalah. Ya karena konsep anak sulung ini. Tetapi bagi gereja, kita terima itu sebagai hal-hal rohani. Segala berkat rohani. Segala berkat yang Roh Kudus anugerahkan. Sedangkan dalam kita jalin rumah tangga, anak bungsu kita pun anak sulung Kristus. Kalau kita bisa didik dia jadi orang percaya, anak bungsu kita anak sulung Kristus. Betapa kita diberkati, betapa kita beruntung hidup sebagai umat PB. Kita lanjut, puji Tuhan. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Keadaan kita gereja Kristus sebagai anak-anak Allah memang belum sepenuhnya dinyatakan. Kita memang sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi di dalam sebuah kondisi yang belum mencapai kesempurnaan. Kita akan nanti sampai kepada kondisi final adoption, di mana kita akan secara sempurna menjadi anak-anak Allah. Keberadaan kita sebagai anak-anak Allah itu belum dinyatakan sepenuhnya. Tetapi kita yang sudah terima Roh Kudus sebagai perskot dapat hidup dalam keyakinan penuh bahwa kita akan menerima kesempurnaan hubungan ayah anak ini. Kita akan bisa sungguh senangkan hatinya dan kita akan dipuaskan oleh kasih cinta Allah kita. Saat ini kita mungkin belum
Atau banyak kali kita gagal memahami kasih Allah. Padahal Allah bermaksud baik, kita curiga. Padahal Allah menyatakan kehendaknya yang terbaik di dalam jawaban-jawaban doanya, tetapi kita merasa itu nggak baik bagi kita. Kita mintanya ini, kenapa Allah beri yang ini? Kita belum bisa mengerti sepenuhnya kasih Allah sebagai seorang ayah yang sempurna, yang tanpa ada rancangan buruk, maksud-maksud yang salah. Sempurna ia sebagai ayah, tapi banyak kali kita gagal memahami dia sebagai ayah yang sempurna. Kita pun sebagai anak, kita terlalu banyak kali masih menyakiti hati dia. Saat anak kami menyakiti hati kami, tentu kami kecewa. Tetapi kami pun sadar kami masih banyak gagal menjadi ayah, menjadi ibu bagi anak-anak kami. Tetapi Allah kita itu Allah yang sempurna, yang gak pernah gagal, yang gak pernah kurang hikmat dalam mendidik kita. Dia sempurna dalam mendidik kita. Tapi kita masih banyak kali mengecewakan hatinya. Tapi sekali lagi kita bersyukur, teramat sangat bersyukur, Allah kita teramat baik. Ia sudah mengadopsi kita. Kita yang sebelumnya disebutkan sebagai sons of disobedience dan children of wrath. Anak-anak durhaka, anak-anak yang pantas dimurkai. Tetapi sekarang kita, meskipun dalam banyak kelemahan, kegagalan kita terus menjadi anak-anak yang beloved, yang dikasihinya, yang disayanginya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kita semua, kami semua juga terhitung di antara orang-orang durhaka. Sons of disobedience, anak-anak durhaka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Sons of wrath. Orang-orang yang pantas dimurkai. Tapi kita bersyukur kita menjadi anak-anak yang dikasihi. Puji Tuhan. Lanjut. Dasar, the basis of standar dari pemilihan Allah, penentuan Allah untuk kita menjadi anak-anaknya itu adalah His pleasure, His will. Bahasa kita di dalam terjemahan LAI ini gak menggambarkan secara utuh konsep yang ayat ini ingin bagikan kepada kita. Versi Alkitab mudah dibaca memberi atau menyampaikan pesan yang lebih tepat. Berbunyi seperti ini. Sejak awal Allah memutuskan untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Inilah yang Allah inginkan dan ini sungguh menyenangkannya. Kata menyenangkannya ini yang nggak dideliver, nggak disampaikan oleh versi LAI. Kata pleasure di buku kita ini, di Alkitab bahasa Inggris itu nggak muncul di versi LAI. Kita lihat di sini bahwa dalam memilih kita untuk masuk ke dalam hubungan ayah dan anak,
Allah melakukannya, Allah memilih kita itu dengan senang, with pleasure, dengan senang hati, dengan gembira, bukan karena ia merasa bertanggung jawab saya harus mengadopsi ciptaan saya. Tidak, tetapi dengan senang hati, dengan suka hati. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ia memilih kita. Ia mengadopsi kita. Ia membawa kita masuk kepada hubungan personal yang begitu indah. Ia bukan hanya berkehendak untuk kita diadopsi, tetapi juga ia senang, ia suka dengan kehendaknya tersebut. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat ayat 6 merupakan respons dari kita, dari gereja, dari penerima segala berkat rohani. Pujian, pengagungan kepada Allah itu muncul berulang di ayat 3 sampai 14 ini. Buku kita ini bilang, pujian kepada Allah itu seperti refrain atau chorus dalam sebuah lagu. Kita sudah banyak kali melihat lirik lagu, ada verse-nya, ada bait-nya, ada refrain atau chorusnya. Nah, chorusnya ini adalah ayat 6. Verse-nya adalah ayat 4 dan 5. Karena itu saat masuk ke ayat 7, masuk ke verse lagi, nanti kita akan dapati lagi chorusnya di ayat berikutnya. Ayat-ayat berikutnya nanti muncul lagi chorusnya. Pujian kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Itu merupakan chorus, merupakan refrain. Ref dari sebuah lagu. Puji Tuhan. Ayat 4 dan 5 itu merupakan verse atau bait. Dan diresponi dengan pengagungan, pujian kepada Allah. Jadi pemilihan ilahi untuk kita menjadi anak-anak Allah ini melahirkan pujian baginya. Keluar dari hati orang-orang percaya yang diadopsi menjadi anak-anak Allah. Di sini pujian kepada Allah menekankan keagungan anugerahnya. Keagungan anugerahnya. The emphasis is on God's grace. Penekanannya adalah kasih karunia Allah, anugerah Allah. Kita sedang memandang anugerah Allah dan dari hati kita itu keluar pujian. Karena begitu kagum hati kita ini akan anugerah Allah. Itu di ayat 6 ini. Respons terhadap ayat 4 dan 5. Tanggapan terhadap ayat 4 dan 5. Puji Tuhan. Kita lihat di sini bahwa melalui anugerah Allah, kita pertama diselamatkan. We are saved. Itu nanti kita lihat di Efesus 2 ayat 5 dan 8. Kemudian kita mengalami pengampunan, menerima pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran kita. Itu nanti kita lihat di ayat 7. Kemudian dihubungkan dengan hidup Paulus, kita pun melalui anugerah Allah, kita pun nomor 3 percaya pada Injil. Bukan pada kebohongan, hoaks demi hoaks yang iblis perdengarkan kepada kita. Itu juga anugerah. Puji Tuhan. Nomor 4. Melalui anugerah Allah, kita dipercayakan pelayanan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Nomor 5. Melalui anugerah Allah, kita dimampukan menyelesaikan panggilan kita masing-masing. Semua melalui anugerah Allah. Karena itu enggak heran
kita mengagungkan Allah yang terfokus pada anugerahnya yang melimpah bagi kita. Puji Tuhan. Anugerah Allah juga dikatakan glorious, mulia, agung. Ini memberi gambaran dari manifestasi kehadiran Allah. Kehadiran Allah yang menyelamatkan. Kita sudah pernah bahas dalam khotbah kita di persekutuan doa Injil bahwa saat Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir, maka Allah nggak mungkin posisi standby. Ia pasti mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Kehadiran Allah pasti menghasilkan sesuatu yang indah. Bukan hanya keselamatan, tetapi tadi kita sudah lihat bahwa kita direparasi hidup kita dari berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh dosa. Bahkan kita terus dan terus dipulihkan untuk masuk kepada kondisi di mana kita dimaksudkan. Ketika Allah mencipta kita, Allah punya maksud Allah mencipta kita, manusia, dan kita terus dibawa kepada kondisi tersebut. Puji Tuhan. Anugerah Allah itu adalah kehadiran Allah, Roh Kudus di hidup kita. Kehadiran yang menyelamatkan, yang memulihkan. Allah kita hadir, dia nggak mungkin standby, dia terus akan mengerjakan perkara-perkara indah di hidup kita. Kita belajar kemarin itu kiranya menjadi perenungan, bahan refleksi diri bagi kita. Karena apabila ternyata kita dapati hidup kita begitu saja dari tahun ke tahun, kita wajib curiga apakah kita benar sudah diselamatkan, apakah benar Allah itu sudah hadir di hidup kita. Anugerah Allah juga selanjutnya kita lihat dikatakan mulia karena mengungkapkan karakter Allah. Keberadaan Allah, isi hati Allah, sifat-sifat Allah itu nyata lewat anugerah yang dinyatakan bagi gereja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya mengerti kebenaran ini, di sisi lain memberi kita pemahaman bahwa hidup kita ini sewajarnya adalah penuh dengan syukur dan pujian pengagungan. Karena kita sudah belajar dari ayat 3, 4, 5, 6 aja sudah terlalu agung anugerah Kristus. Anugerah Allah di dalam Kristus sudah terlalu agung. Yang wajar adalah hidup kita itu dipenuhi dengan syukur, terima kasih, pujian, pengagungan. Karena itu kita harus koreksi diri saat hidup kita ini masih serba transaksional dengan Allah. Kita harus koreksi diri banget. Saat kekristenan kita didominasi dengan tuntutan demi tuntutan, permintaan demi permintaan. Saat kita mengaku sudah lahir baru, mengaku sudah diadopsi oleh Allah, tetapi kita masih terus merasa kurang. Kecukupan oleh ibadah itu, dalam ibadah itu nggak ada di hidup kita. Kita terus merasa kurang. Sehingga apa-apa dalam hubungan kita dengan Allah selalu bersifat transaksional. Kita wajib curiga terhadap
status kita sebagai orang Kristen. Wajib curiga akan status kita sebagai orang yang mengaku anak Allah. Wajib curiga. Karena kita belajar di sini. Sudah terlalu banyak kebaikan anugerah Allah yang Ia nyatakan lewat Roh Kudus. Baik di masa lalu, masa kini, dan yang akan kita terima di masa yang akan datang. Terlalu banyak. Manusiawi memang kita akan meminta. Tapi saat hidup kita dipenuhi dengan permintaan, manusiawi kita akan ada tuntutan di hati. Tetapi saat kita dipenuhi oleh tuntutan, kita wajib curiga terhadap kekristenan yang kita jalani saat ini. Kita masuk ke poin terakhir di malam ini. Kita lihat kata yang dikasihinya. Di ayat 6 ada kata yang dikasihinya. In the beloved. Tentu kata yang dikasihinya ini secara khusus menunjuk kepada Kristus sebagai objek paling utama, supreme dari cinta Allah, dari cinta kasih Bapa. Yesus Kristuslah objek paling supreme, paling utama. Namun demikian, sekali lagi kita lihat berkat rohani, kasih Allah yang begitu limpah bagi anaknya, itu juga kita bisa nikmati karena kita berada di dalam Kristus. Satu Tesalonika 1 ayat 4. Dan kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah. Ini pun konsep beloved. Bahwa Ia telah memilih kamu. Kita dikasihi oleh Allah bukan karena, kembali ke awal, karena kita bijak, cukup berhikmat, sehingga kita bisa memilih Allah di antara banyak berhala di dunia ini. Kita pun dikasihi Allah bukan karena kita ini cukup baik, terlalu baik malah, sehingga kita stand out di antara makhluk-makhluk manusia-manusia lain. Sehingga Allah mau nggak mau memilih kita karena kita stand out. Karena kita menonjol di antara pilihan, di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Kita begitu baik hidup kita sehingga Allah terpaksa memilih kita. Bukan. Kita dikasih Allah karena Kristus sudah mati di Kalvari. Kita dikasih Allah karena sejak semula Allah telah memilih kita di dalam Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kiranya pembahasan kita di malam hari ini memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Ya, puji Tuhan untuk berkat firman Tuhan saat malam hari ini. Berkat-berkat rohani itu bukan hanya damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan, tapi begitu banyak yang sudah tadi kita dengar ya, berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan berkati kita melalui kalau Bung Semi bilang dulu, sekarang, sampai akan datang, itu pun Tuhan sudah berikan gitu buat kita, luar biasa. Anugerah Roh Kudus terus menyertai kita. Puji Tuhan, di sini kita malam hari ini ada Pak Guru dan Kak Aurora. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, boleh. Saya persilakan. Iya, Pak Guru. Ya, selamat malam Pak Gem, Pak Semi dan Dr. Semi dan Bu Rini, dan juga ada Kak Aurora ya. Ya, apa yang dipaparkan dalam surat Rasul Paulus pada jemaat Efesus ini, itu sebagian ini, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Semi. Sebenarnya kalau kita mau mengulas bagian ini, inilah pembahasan tentang doktrin yang
terus menjadi pertentangan sepanjang zaman, yaitu predestinasi. Ya, doktrin predestinasi. Yang menjelaskannya ini sebenarnya dengan bahasa sederhana, gampang, itu dipakaikan dengan konsep tulip. Tulip itu bukan bunga, tapi itu adalah sebuah akronim singkatan daripada pemaparan apa yang tadi saya menjelaskan. Ya. Nah, dan kalau kita bicara dengan bagian Efesus pasal 1 ini, ayat 4-6, ini nanti akan ada relasinya di Efesus pasal 2, ayat 1-10. Itu lebih clear-nya. Nah, terutama memang kenapa terjadi pemilihan, kenapa terjadi chosen. Ada namanya chosen people. Berarti kan kita harus melihat ada konsekuensi, ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Itu kan ya. Dan ini kita perlu jujur. Artinya bahwa doktrin predestinasi ini adalah mutlak dari Alkitab dan Alkitabiah. Meskipun banyak gereja tidak mengakui, karena memang doktrin ini kemudian menjadi pertentangan, sampai pertentangan itu meruncing kepada sebuah sidang di Dordrecht 41 kali oleh kelompok yang menamakan dirinya Arminianisme yang pelopori oleh Yakobus Arminius, yang kemudian menjadi kelompok Arminian. Nah, inti daripada pembahasan daripada ini adalah ya tadi kenapa kita harus dipilih, karena kita sudah rusak total awalnya. Tadi Pak Gem mengatakan kita ini adalah anak-anak children of obedience, children of the God's wrath, gitu kan, anak-anak di bawah muka Tuhan, di bawah kutuk Tuhan yang harus dimurkai dan segala macam. Tapi kenapa Allah di dalam kedaulatannya, sekali lagi ya, God in His dignity, in His sovereignty, di dalam kedaulatan Allah mau memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk menjadi anak-anaknya supaya kudus atau bercacat dan apa. Ini sebuah tindakan Allah yang bagi saya lebih daripada revolusioner. Jelas bagian awalnya manusia atau ciptaan apapun sudah di bawah kutuk. Tapi dalam situasi itu Allah mengambil peran yang sangat signifikan, yaitu mengambil kita untuk dipilih sebagai anak-anaknya dalam kasih dan anugerahnya tanpa memandang apapun. Nah, itu yang unconditional election. Pemilihan tidak bersyarat. Dan itu terjadi di dalam for knowledge ya. For knowledge tadi ada for abundant atau apa istilah tadi ya. Nah, itu jadi sebelum dunia diciptakan kita sudah dipilih. Bu Rini sudah dipilih, Pak Gem sudah dipilih, saya sudah dipilih, Kak Aurora sudah dipilih. Bagaimana pemilihannya ya? Kita nggak tahu. Itu domain kedaulatan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memilih kita? Itu bagian daripada domain kedaulatannya Tuhan. Kita nggak bisa ikut campur. Yang jelas intinya pemilihan itu terjadi dan unconditional itu terjadi sehingga kita boleh menikmati keselamatan itu. Namun harus diingat bahwa pemilihan itu ternyata pada akhirnya nanti, kalau kita nanti akan baca ke depannya di dalam Efesus pasal 2 ayat 1-10, nanti ke depannya kali ya, itu ternyata tidak semua. Allah mengizinkan untuk sebagian nanti diselamatkan, dan sebagian lagi akan dibiarkan binasa dalam konteks kehendak dan kedaulatan Allah. Limited atonement, penebusan terbatas. Kematian Kristus ternyata tidak untuk semua orang. Nah, ini yang menjadi perdebatan sepanjang masa. Apa iya kematian Yesus Kristus itu, kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib, di Golgota, di Kalvari, itu menebus semua orang. Yaitu bahasa orang awam seperti itu. Tapi kenyataan di Alkitab ini nyatakan tidak. Kematian Kristus adalah untuk membela, untuk menjaga, untuk menopang, untuk menguatkan orang-orang yang Dia pilih. Ya, siapa yang dipilih? Kita, bangsa terpilih, umat terpilih, the chosen people, seperti itu. Nah, cuma harus diingat juga seperti tadi Pak Gem katakan, kadang-kadang kita jadi sombong bahwa nah inilah jadi pergeseran pengajaran ini kemudian akhirnya menjadi taken for granted. Mentang-mentang kita merasa kaum pilihan, kaum terpilih, kita jadi seenaknya sembrono. Nah, itu terjadi akhirnya kepada gerakan-gerakan yang menjadi pembusukan di dalam ajaran ini. Kemudian harus diingat bahwa ketika terjadi pemilihan itu, bahwa kita menerima keselamatan itu adalah keselamatan yang bisa ditolak. Irresistible grace, dan itu tadi Pak Gem katakan sudah dijelaskan, itulah peran Roh Kudus. Pemilihan ini membuktikan Allah yang aktif, bukan kita yang aktif, kita pasif. Kita dikasihi, kita dipilih, kita diangkat, kita di segala macam gitu ya, yang dari tempat yang hina, yang dimurkai Allah, kemudian kita menjadi rekan sekerja Allah. Itu semata-mata pekerjaan Tuhan, semata-mata kedaulatan Allah. Gitu ya.
Dan itu tidak bisa ditolak oleh siapapun. Irresistible grace, anugerah yang bisa ditolak. Nah, untuk itu tadi Pak Gen bagian akhir bagus sekali, saya sangat setuju bahwa menjaga pemilihan kita. Ingat loh, kita dipilih, kita diangkat menjadi anaknya, itu status. Status kita membedakan dengan dunia. Status kita membedakan dari yang lain. Status kita yang membedakan kita daripada orang-orang yang di luar Kristus. Gitu ya. Status kita sudah dipilih, diselamatkan, dikasihi, dan menjadi yang terkasih, kekasih Allah. Namun tidak cukup sampai di situ. Nah, bagian terakhir P, perseverance of the saints. Kita perlu taat, perlu ketekunan, mengerjakan keselamatan. Karena perintah Tuhan katakan kerjakanlah keselamatanmu. Gitu ya. Jadi nggak bisa mentang-mentang kita sudah pilih, kita jadi taken for granted, seenak-enaknya, bodoh amat. Pokoknya kan saya udah pilih. Nggak begitu. Kemudian juga kita merasa jadi spiritual arrogance, merasa jadi sombong rohani. Lu nggak dipilih, gue ini terpilih. Loh siapa bilang? Gitu ya, nggak seperti itu. Itu semata-mata bukti kedaulatan Allah, bukan urusan kita, itu urusan kedaulatan Allah. Yang penting kita terima Kristus, kita beriman kepadanya, kita sungguh-sungguh mengejar keselamatan, lalu kita mengenapi apa yang Tuhan mau, yaitu menjadi anak-anak kekasih Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kan gitu, seperti itu. Nah, poin yang kita tangkap bagian ini, dan mungkin kita akan elaborate nanti di bagian-bagian berikut adalah, pertama, gereja perlu jujur. Ya, gereja siapapun, aliran apapun, denominasi apapun, perlu jujur bahwa keselamatan itu murni mutlak adalah kedaulatan Allah. Allah yang aktif, kita yang pasif. Gitu? Tidak ada usaha apapun buat kita untuk kita bisa diselamatkan. Tidak ada apapun, tidak ada kemampuan apapun. Itu yang pertama. Jadi gereja perlu jujur untuk menerima ini sebuah kenyataan bahwa ini firman Allah, ini Alkitabiah, dan ini memang harus diajarkan, ditegaskan bahwa keselamatan itu adalah kehendak Tuhan, pemilihan Allah, sehingga kita boleh diangkat, boleh dikasih. Dan yang kedua adalah di dalam menikmati keselamatan tadi, betul seperti Pak Gem tadi katakan, tidak ada hak kita menyombongkan diri. Nanti dalam Efesus pasal 2 jelas itu, clear banget apa yang harus kita kerjakan. Tapi seperti bagian lain firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatanmu. Gitu kan? Kerjakan keselamatanmu. Kamu sudah selamatkan, kerjakan keselamatanmu dong. Bukan kamu petantang-petenteng merasa diselamatkan, lalu menyombongkan diri, seolah-olah orang lain bagaimana, dan kamu bagaimana, tidak demikian. Dan biarlah bagian firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa bukan karena seperti firman Tuhan dan pujian yang sering kita dengar ya, bukan karena aku yang memilihmu Tuhan, tapi engkaulah terlebih dahulu yang memilih aku. Ya kan, dalam kandungan ibuku ya kan, sebelum dunia dijadikan, sebelum aku ada. Dan biarlah bagian ini menuntun kita untuk semakin mengerti sebagai orang yang sudah disanctified ya, sudah dikuduskan, menikmati kekudusan. Tapi ingat ini secara status, natur kita, dalam natur dunia ini kita berjuang. Kita terus berjuang untuk tetap mengerjakan keselamatan sehingga kita kembali menjadi anak terkasih di hadapan Allah. Haleluya. Puji Tuhan, sedikit saya responi. Terima kasih Pak Guru buat penjelasannya. Dari pengamatan saya, pembelajaran juga, kita memang yang besar kami besar di KPDI, tentu kami lebih ke Arminius, tetapi di zaman kekinian ini di mana pengaruh Calvinis begitu kuat, Reform itu begitu kuat, nggak heran kita harus mau nggak mau bekerja sama, saling menerima dengan kaum Calvinis. Itu yang saya dapati, bahkan saya pribadi, kami berdua, kami terinspirasi oleh Christopher Tapeheru dengan istilahnya repent, reformed, Pentecost. Cuman kami nggak mau menyebut diri kami Calvinis. Kami bersemangat reform, bersemangat back to Bible, kembali ke Alkitab. Namun dalam obrolan kami, baik dengan Pak Guru seperti malam hari ini, dengan Niar, juga dengan Enrico, saya mendapati juga bagaimana konsep Calvinis ini sudah begitu kuat dimengerti oleh banyak orang, khususnya tentu lewat YouTube yang ada, medsos yang ada, sehingga
saya pribadi, kalau ditanya ke saya sebagai orang yang besar di GPDI akan tetap lebih memilih Arminius. Tetapi tentu saya lebih sebagai penyeimbang dari Calvinis. Karena itu terus dalam bedah buku kita ini, kita akan mengulang-ulang. Saya mungkin udah 2-3 kali ulang konsep atau ringkasan dari sebuah buku yang berjudul Against Calvinism. Itu ada saya udah buat ringkasannya, akan saya kembali ulang dan ulang karena ya tadi ya, kita akan terus bersinggungan dengan Calvinisme ini, bukan untuk dipertentangkan terus, diperdebatkan terus, sehingga kita nggak bisa kerjasama, sehingga kita nggak bisa saling kompak, enggak. Tapi kita bisa mengasah pemikiran kita. Kita didorong lagi untuk dalami kebenaran firman. Kita diajak lagi untuk memahami misteri-misteri. Ada bagian-bagian yang Allah memang simpan. Tadi Pak Guru sendiri bilang kan, bagaimana kita bisa dipilih itu ada sisi misterinya. Nah itu kan yang Calvin memilih menjelaskan misteri ini seperti ini. Nah, Arminius menjelaskan misteri dalam kontrasnya. Itu kan yang terus kita belajar sama-sama. Terima kasih Pak Guru. Kiranya Tuhan lebih lagi memberkati kita semua. Saya kembali kepada Ibu Rini. Kita akan tutup pembelajaran kita malam hari ini. Terima kasih Pak Guru, terima kasih Bu Aurora sudah bergabung saat malam hari ini. Biarlah apa yang kita pelajari malam ini boleh menjadi berkat buat teman-teman kita yang akan mendengarkan rekamannya nanti. Nanti saya minta Kak Aurora yang tutup dalam doa pembelajaran kita malam ini. Ayo, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini, untuk pembelajaran yang kami boleh dengar dengan waktu yang terbatas, walaupun yang dibahas ayatnya juga terbatas Tuhan, karena banyak hal dalam keterbatasan kami, waktu dan lain segala hal. Tapi kami bersyukur kami boleh lebih lagi mengerti apa maksud Tuhan, apa makna di balik setiap kalimat firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Masih dalam suasana kami memperingati kebangkitan-Mu, kematian dan kebangkitan-Mu Yesus. Kami bersyukur sejak dahulu kala Tuhan sudah memilih kami ya Tuhan Yesus. Dan itu sangat berharga, sangat membanggakan. Tapi tidak untuk membuat kami menjadi bangga diri Tuhan. Tapi kami terus belajar hidup kami ini boleh menjadi pujian syukur kepada Engkau Tuhan Yesus, boleh menjadi puji-pujian Tuhan Yesus yang indah, baik dari sikap, baik dari perkataan dan seluruh pembawaan hidup kami, diri kami, perkataan kami Tuhan Yesus, boleh menjadi berkat bagi orang lain, berdampak dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, sehingga pilihan Tuhan itu tidak menjadi sia-sia Tuhan, bahkan lebih kami juga boleh menarik jiwa bagi hormat kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan firman pada malam hari ini, biar juga rekaman ini Tuhan Yesus menjadi berkat bagi jiwa-jiwa lain yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Rini, terima kasih untuk Pak Guru setiap yang hadir dalam room ini ya Tuhan Yesus. Puji-puji Engkau Yesus Allah kami, pimpin kami untuk waktu-waktu selanjutnya Tuhan Yesus. Boleh bersehati lagi, boleh rindu lagi Tuhan Yesus. Dibekali dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Tutup Bible study malam hari ini. Haleluya. Amin.